Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Wiki, jumpa lagi bersama saya Niken dan rekan saya Restu di Top 5 News of the Week tribunnewswiki.com. Nah, minggu ini ada 5 berita populer yang akan kita bawakan. Yang pertama itu adalah soal polemik kata anjay, yang kali ini ada seorang mahasiswa di Surabaya bernama Anjir. Berikutnya ada berita kedua, yaitu kelanjutan dari BLT bantuan langsung tunai kepada karyawan swasta tahap kedua. Yang ketiga ada soal 3 orang pemotor yang masuk ke jalan tol dan mengalami kecelakaan. Berita keempat yaitu ada logo Rans Entertainment milik Raffi Ahmad yang ada di badan pesawat Garuda Indonesia. Dan terakhir ada penemuan KTP Mojokerto dalam markas ISIS di Yaman. Berita pertama ini ada soal polemik kata anjay. Kali ini ada seorang mahasiswa di Surabaya dengan nama Anjir. Wah. Nah, ini cukup heboh di media sosial karena namanya yang unik ini gitu. Nah, apakah nama Anjir ini nama panggilan atau benar-benar nama Anjir? Enggak, beneran nama dari pemberian orang tuanya, nama yang sesuai dengan KTP gitu. Dan usut punya usut, ternyata nama ini diambil dari seorang pengarang di sebuah kitab gitu. Wah. Belum selesai perdebatan tentang kata anjay, kali ini seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel atau UINSA Surabaya viral di media sosial lantaran memiliki nama Anjir. Namun demikian, pemilik nama Anjir Fahnawi Ahmada ini justru bangga atas namanya. Anjir Fahnawi Ahmada merupakan mahasiswa program studi sejarah peradaban Islam di UINSA. Namanya viral di sejumlah akun gosip di sosial media setelah temannya iseng mengunggah album kenangan sekolah berisi namanya. Anjir mengatakan namanya viral setelah teman SMP-nya memposting di media sosial. Anjir menjelaskan namanya diambil dari pengarang kitab Thoriqoh Nasabandi, yaitu Muhammad Al-Anjir Fahnawi. Sehingga ia cukup bangga dipanggil Anjir. Bahkan ia mengakui ingin tetap dipanggil Anjir karena bangga namanya diambil dari nama orang hebat. Pemuda kelahiran 7 Desember 1998 itu menambahkan ada makna yang mendalam di balik nama unik tersebut. Anjir Fahnawi dari bahasa Ibrani berarti menyebarkan harum-haruman itu lebih terpuji. Namun meskipun memiliki nama dengan makna baik, sejak madrasah aliyah atau setingkat SMA pada tahun 2014, Anjir sudah mengetahui bahwa namanya bermakna lain bagi sebagian orang. Ia mengaku bahwa teman-temannya sering kaget ketika ia memperkenalkan namanya. Terlebih, nama Anjir sering digunakan sebagai sebuah slang untuk menunjukkan ekspresi keterkejutan bagi kaum milenial. Ternyata nama Anjir itu memiliki arti yang bagus ya? Iya, betul. Namanya memiliki makna yang sedemikian indah gitu. Iya. Jadi dia bangga dengan nama tersebut ya. Betul. Kalau begitu, berita kedua, berita yang cukup membahagiakan nih bagi sebagian karyawan swasta. Karena tahap 2 bantuan langsung tunai dari pemerintah itu cair di minggu awal September ini. Wah, harusnya udah cair dong ya? Iya, tapi sepertinya bertahap ya cairnya itu. Iya, jadi karena ada berjuta-juta penerima, jadi dibagi jadi beberapa kloter gitu ya. Iya, betul sekali. Menaker sebut BLT 600.000 tahap 2 sudah diserahkan. Cek dengan login di BPJS Ketenagakerjaan. Tahap kedua penyaluran bantuan subsidi gaji 600.000 dimulai minggu pertama September 2020. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengatakan bahwa secara sistem dana bantuan gaji telah diserahkan. Pada tahap kedua ini, pemerintah akan menyerahkan dana bantuan subsidi gaji kepada 3 juta pekerja. Ida mengatakan saat ini pihaknya tengah menunggu berita acara dan surat pernyataan bahwa data tersebut benar dan valid. Ida menurutkan, batch kedua secara sistem sudah diserahkan. Yang dibutuhkan sekarang adalah penyerahan berita acara dan surat pernyataan bahwa data itu adalah benar adanya. Hal tersebut dibutuhkan sebagai dasar Menaker untuk meneruskan ke KPPN atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Menurutnya, pencairan data subsidi gaji tahap kedua ini jauh lebih banyak dari tahap pertama. Selain itu, pihaknya berharap penyaluran bantuan subsidi gaji dapat berakhir pada akhir September ini.
BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan tenggang waktu pembatasan lapor data nomor rekening penerima. Batas pengumpulan nomor rekening calon penerima bantuan subsidi upah atau BSU diperpanjang hingga 15 September 2020. Untuk dapat mengetahui saldo masuk, perlu login di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Setelah itu, para penerima bantuan tinggal mengikuti alur dan tata cara pengecekan di dalam website tersebut. Wah, berarti sudah mulai tersalurkan ya. Semoga pembagian BLT untuk karyawan swasta ini lancar dan tepat sasaran. Berikutnya ada berita ketiga soal pemotor yang masuk ke jalan tol dan mengalami kecelakaan nih, Restu. Wah, kok bisa? Kan harusnya nggak boleh nih. Nah, maka dari itu ketiga pemotor ini mengalami kecelakaan dengan menabrak mobil dan motornya otomatis jadi rusak. Viral video 3 pemotor perempuan masuk tol dan tabrak mobil, akhirnya terjatuh dan motor rusak. Sebuah video yang memperlihatkan 3 orang remaja perempuan menaiki sepeda motor di jalan tol Jakarta Cikampek atau Japek viral di media sosial. Pasalnya, ketiga remaja tersebut nampak berboncengan lalu masuk ke jalan tol dengan kecepatan tinggi pada Minggu 30 Agustus 2020. Saat di dalam tol, 3 wanita yang menggunakan satu motor itu menabrak sebuah mobil hingga terjatuh. Ketiga perempuan tersebut ternyata berusia sekitar 25 tahunan dan diketahui ketiga remaja tersebut ternyata berusia sekitar 25 tahunan dan merupakan warga Bekasi. Setelah diamankan oleh pihak kepolisian, ketiganya ternyata adalah kakak beradik yang masuk ke tol menggunakan kartu e-tol. Sebelum terjatuh dan menabrak mobil di area jalan tol, ketiganya mengaku sedang dikejar oleh mobil tak dikenal. Karena panik, mereka pun masuk ke jalan tol. Ke arah jalan tol. Polisi kemudian mengatakan jika ketiga perempuan tersebut akan diberi sanksi dan hukuman akibat perbuatan mereka. Nah, jadi kalau naik motor harusnya lebih mawas lagi di jalanan karena ini udah bonceng bertiga masuk jalan tol gitu. Iya, terlebih nabrak mobil lagi. Betul, berbahaya banget. Untuk pemotor di jalan raya lebih berhati-hati lagi ya. Iya, terlebih untuk pemotor tidak boleh memasuki area tol begitu. Karena tol hanya diperuntukkan untuk kendaraan dengan roda 4 atau lebih. Berikutnya ada berita apa lagi nih, Restu? Ya, berita keempat ini kita ada berita dari artis papan atas Indonesia. Siapa tuh? Raffi Ahmad. Wah, ini. Kenapa lagi nih? Ya, diketahui logo Rans Entertainment milik Raffi Ahmad ini ada di badan pesawat Garuda Indonesia. Wow, kok bisa? Iya, karena dia itu posting di sosial medianya dia, terus jadi viral. Wah, kalau Sultan Andara emang beda ya. Iya, betul sekali. Viral logo Rans Entertainment milik Raffi Ahmad di badan pesawat Garuda Indonesia. Logo besar Rans Entertainment Raffi Ahmad terlihat terpampang di badan pesawat Garuda Indonesia. Foto yang memperlihatkan Raffi Ahmad bersama Nagita Slavina dan Rafathar berpose di depan logo Rans di pesawat Garuda Indonesia. Lantas, foto tersebut pun menjadi viral di media sosial. Awalnya, foto tersebut diunggah oleh akun Instagram milik Raffi Ahmad dan Nagita @raffinagita1717. Terlihat Raffi, Nagita Slavina dan anak mereka Rafathar berpose di depan armada milik Garuda Indonesia. Foto tersebut lantas menjadi heboh dan diperbincangkan oleh publik. Viralnya foto tersebut disebabkan lantaran logo Rans Entertainment terpampang jelas di pesawat perusahaan BUMN. Setelah foto tersebut menjadi viral, akhirnya Direktur Utama Garuda Indonesia pun angkat bicara. Dirut Garuda Indonesia, Irfan Setia Putra menjelaskan, penempelan logo Rans tersebut dilakukan sebagai kejutan untuk Raffi Ahmad. Karena Raffi pernah mendukung acara yang diadakan oleh Garuda Indonesia, yaitu Garuda Indonesia Talks. Irfan mengatakan, Raffi sedang berkunjung ke Garuda dan ke bengkel pesawat Garuda atau Garuda Maintenance Facility atau GMF Areo Asia. Kunjungan Raffi tersebut dilakukan sebagai bagian dari aktivitas ngevlog YouTuber tersebut. Wah, ternyata cuma bagian dari kejutan aja dan rasa terima kasih ya. Tuh, karena Raffi telah mendukung acara milik Garuda Indonesia itu. Tuh. Ya, gimana lagi ya? Iya, tapi Sultan tetap Sultan ya. Iya, betul. Kejutannya sekelas Garuda Indonesia gitu. Iya, betul. Nah, berikutnya ada berita terakhir tentang KTP
KTP Mojokerto yang ditemukan dalam markas ISIS di Yaman. Wah, ini sangat apa ya namanya? Menjadi heboh tentunya. Iya, Restu, karena kita tahu sendiri ISIS sebagai organisasi teroris yang menjadi musuh berbagai negara termasuk Indonesia gitu kan. Betul. Nah, penemuan KTP Mojokerto Jawa Timur ini cukup mengejutkan gitu. Ya, tentu saja karena selain ditemukan dalam markas ISIS di Yaman itu, informasi yang ada di KTP itu benar-benar seperti Lengkap gitu ya. warga Indonesia gitu. Wah. Heboh penemuan KTP Mojokerto dalam penggerebekan markas ISIS di Yaman. Ini kata BNPT. Belakangan media sosial dihebohkan dengan video penggerebekan markas ISIS di Yaman. Video tersebut diunggah oleh akun Twitter @natsjeff pada Sabtu 29 Agustus 2020. Dalam video tersebut, publik dibuat tercengang saat melihat sebuah KTP bertuliskan Kabupaten Mojokerto atas nama Syamsul Hadi Anwar. Pasalnya namanya terlihat jelas dalam video tayangan 53 menit yang tersebar di media sosial. Dalam KTP atas nama Syamsul Hadi Anwar dengan NIK 3516122412850002 itu, tahun pembuatannya sekitar tahun 2008 yang beralamatkan di Jalan Basket Blok NN nomor 16 RT 1 RW 12 Perum Japan Raya, Desa Japan Raya, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto. Bentuk KTP tersebut merupakan versi lama yang dilapisi dengan laminating bening, belum berupa eKTP. Dan masa berlaku sudah berakhir pada 24 Desember 2013. Melansir tribunmadura.com, terkait identitas KTP WNI, warga perumahan Japan Raya yakin tak ada yang mengenal Syamsul Hadi Anwar. Kepala Desa Japan, Salimuddin, mengatakan pihaknya telah memastikan bahwa tidak ada warganya yang bernama Syamsul Hadi Anwar seperti yang tertera dalam KTP tersebut. Dari informasi yang didapatkan, warga tidak ada yang mengenal pria yang dimaksud. Salimuddin berupaya menelusuri untuk menggali informasi dari developer yang notabene masih tercatat sebagai penanggung jawab di perumahan Japan Raya. Berdasarkan histori rumah di Jalan Basket seperti dalam KTP Syamsul Hadi Anwar, ini merupakan kediaman milik Muhammad Subhan yang telah pindah kerja ke Kalimantan Tengah. Sementara itu, Kepala BNPT Komisaris Jenderal Boy Rafli Amar menjelaskan video viral yang memuat KTP tersebut. Hal ini terjadi saat kelompok Houthi menggeledah markas ISIS di daerah Al-Baida, Yaman. Boy memastikan yang bersangkutan adalah Foreign Terrorist Fighter atau FTF atau teroris lintas batas. Menurutnya, Syamsul Hadi alias Abu Hatim Al-Sundawi Al-Indonesi, orang Ibnu Mas'ud, merupakan tokoh penting di Suriah. Dia teridentifikasi sebagai FTF asal Indonesia yang berpengaruh di Suriah. Sejauh ini, menurut Boy Rafli, Indonesia telah memiliki strategi PRR atau Prosecution, Rehabilitation, and Reintegration yang efektif dalam menghadapi FTF Return and Relocators. Menurutnya, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah mengatur ketentuan menghadapi FTF Returnees asal Indonesia. Mereka dapat dipidana penjara paling singkat 4 tahun hingga 15 tahun jika terbukti menyelenggarakan, memberi, atau mengikuti pelatihan militer, paramiliter, atau pelatihan lain di dalam ataupun luar negeri dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan tindak pidana terorisme. Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019, pencegahan tindak pidana terorisme juga mengatur soal individu atau kelompok yang berjuang di luar negeri. Jadi itulah 5 berita terpopuler di Top 5 News of the Week tribunnewswiki.com. Sampai jumpa lagi minggu depan. Saya Niken Dan saya Restu. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.